Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, kembali lagi ya ke channel YouTube saya. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah sejarah politik yang berjudul Asal-usul Nasionalisme Indonesia. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih awal kemunculan dari nasionalisme Indonesia. Nah, kemudian kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dari tumbuhnya nasionalisme Indonesia dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung saja masuk kepada materi intinya ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke nasionalisme Indonesia, kita harus bisa tahu dulu apa yang disebut sebagai bangsa dan nasionalisme seperti itu. Ada banyak pendapat terkait dengan apa itu bangsa ya. Tapi salah satu tokoh yang cukup terkenal yang menyampaikan definisi tentang bangsa itu adalah Ben Anderson seperti itu. Nah, menurut Ben Anderson, bangsa itu adalah suatu komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Maksudnya apa? Jadi menurut Ben Anderson ini bangsa itu merupakan suatu komunitas ya atau kumpulan dari individu seperti itu yang sifatnya politis dan dibayangkan. Maksud dibayangkan di sini adalah bahwa bangsa itu sebenarnya ya anggota dari bangsa itu mereka pada dasarnya tuh tidak saling mengenal atau bahkan tidak pernah bertemu sama sekali seperti itu. Jadi misalkan bangsa Indonesia nih ada orang Aceh, orang Ambon, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Papua dan lain sebagainya. Mereka itu pada dasarnya ya tidak pernah bertemu atau saling kenal seperti itu. Tapi mereka tuh terhubung dalam suatu bayangan atau dalam satu imajinasi tentang kebangsaan seperti itu. Nah, bagi Ben Anderson, bangsa itu yang seperti itu. Jadi tidak mesti di dalam satu bangsa itu semua anggotanya, semua individu yang tergabung di dalamnya itu saling mengenal satu sama lain seperti itu. Kemudian bangsa bersifat terbatas, maksudnya terbatas adalah bahwa yang namanya bangsa itu mereka bisa dikenali ciri khasnya satu bangsa dengan bangsa yang lain. Jadi kayak bangsa Indonesia itu memiliki batasan yang jelas sehingga bisa dibedakan dengan bangsa Malaysia, bangsa Filipina, bangsa Australia dan lain sebagainya seperti itu. Sekaligus berkedaulatan. Nah, berkedaulatan di sini maksudnya ya bangsa itu memang dia mendapatkan pengakuan dari bangsa-bangsa yang lain seperti itu. Jadi kayak bangsa Indonesia dia diakui oleh bangsa-bangsa di sekitarnya kayak tadi yang saya sebutkan, Malaysia, Filipina, Singapura dan lain-lain sebagainya. Pun juga kebalikannya, Indonesia mengakui bangsa yang lainnya sehingga bangsa ini memiliki kedaulatan. Kurang lebih seperti itu ya pemahaman tentang bangsa. Nah, selanjutnya kalau kita sudah paham apa itu bangsa, kita coba cari tahu nih apa yang disebut sebagai nasionalisme. Nah, ini ada salah satu tokoh dari Inggris namanya Eric Hobsbawm. Dia seorang sejarawan ya, dia menyatakan bahwa nasionalisme itu merupakan program politik yang mengkonstruksi dan mengarsiteki suatu bangsa. Nah, maksudnya apa? Jadi bangsa itu pada dasarnya memiliki suatu kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi bangsa itu tidak hanya komunitas yang ya asal kumpul-kumpul saja atau bersatu saja, enggak, tapi mereka memiliki sesuatu yang dibayangkan yang ingin dicapai di masa depan kayak gitu. Nah, bayangan mengenai masa depan itu kemudian jalan yang dipilih dan ditempuh untuk mencapai itulah yang kemudian disebut sebagai nasionalisme gitu ya. Dan tentu saja memang setiap bangsa punya kekhasan sendiri ya tentang pemahaman nasionalismenya seperti itu. Jadi mungkin nasionalismenya orang Amerika dengan orang Indonesia tentu saja sangat berbeda ya. Mengapa ya? Karena pada dasarnya setiap bangsa memiliki kekhasannya satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya kira-kira pemahaman dasar mengenai bangsa serta nasionalisme seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke section yang kedua yaitu dari mana asal nama Indonesia. Jadi ini mungkin seringkali orang itu tidak tahu ya Indonesia tuh dari mana sih asalnya, kenapa kok nama negara ini Indonesia bukan yang lain seperti itu, dan ini kata dari mana. Nah, jadi sejarahnya cukup panjang ya nama Indonesia ini. Yang jelas tokoh pertama yang kemudian menyebut istilah yang kelak menjadi nama Indonesia itu adalah George Earl. Meskipun belum sama persis Indonesia ya. Jadi Pak George Earl ini merupakan seorang etnograf dari
Inggris kayak gitu. Dia pada tahun 1850 menyebut istilah Indonesians untuk menyebut cabang ras Polinesia yang menghuni kepulauan Hindia. Jadi menurut George Earl ini, orang-orang yang hidup di kepulauan Hindia pada masa itu, penduduk aslinya yang merupakan sub ras dari Polinesia, itu lebih tepat disebut sebagai Indonesians kayak gitu. Cuma sayangnya oleh Pak George Earl ini, karena menurutnya istilahnya terlalu umum, maka nama tersebut diganti menjadi Melayu Nesians seperti itu ya. Jadi orang pertama yang mencetuskan istilah yang mendekati istilah Indonesia itu adalah George Earl seperti itu. Nah kemudian lanjut di tahun 1850, temennya dari George Earl tadi namanya James Logan, dia mencetuskan istilah Indonesian yang merupakan kependekan dari Indian Island atau Indian Archipelago. Nah bedanya, kalau George Earl tadi kan merujuk Indonesians itu merujuk kepada penduduknya. Nah kalau Pak Logan ini, dia menggunakan istilah Indonesian untuk mendefinisikan wilayahnya, atau ya bisa dikatakan sebagai istilah geografisnya, untuk menyebut ya kepulauan Hindia yang sekarang ya jadi Indonesia ini, seperti itu ya. Jadi 1850 ada dua tokoh, George Earl dan James Logan, yang kemudian menjadi cikal bakal dari penggunaan nama Indonesia. Nah hanya saja memang baik George Earl maupun James Logan ini bukan tokoh yang cukup terkenal seperti itu ya, sehingga istilah yang mereka perkenalkan tuh tidak sangat familiar seperti itu. Nah hingga tahun 1884 muncul seorang tokoh yang namanya Adolf Bastian ya. Dia menulis sebuah karya yang berjudul Indonesian Order di Insel des Malaysian Archival. Jadi Adolf Bastian ini merupakan etnograf yang sangat berpengaruh di Eropa pada masa itu, di akhir abad ke-19. Nah sehingga ketika dia memperkenalkan istilah Indonesia, maka kemudian banyak sekali sesama akademisi lain yang juga mengutip istilah yang diperkenalkan oleh Bastian ini sejak tahun 1884. Jadi bisa dibilang singkatnya adalah di tahun 1850 istilah Indonesia itu diperkenalkan oleh George Earl serta James Logan. Nah dipopulerkannya oleh Adolf Bastian pada tahun 1884 seperti itu. Nah kalau di Belanda sendiri bagaimana? Nah di Belanda baru 1 tahun kemudian istilah Indonesia ini dipopulerkan oleh J.A. Wilken ya, yang sesama etnolog sama dengan Adolf Bastian. Wilken ini berasal dari Universitas Leiden, dan kemudian sejak saat itu istilah Indonesia ini mulai banyak digunakan oleh para ilmuwan dari Belanda seperti itu. Jadi sejak akhir abad ke-19, 1880-an itu istilah Indonesia sudah mulai populer di Eropa seperti itu. Nah, bagaimana dengan penggunaan Indonesia di kalangan orang Indonesia sendiri? Nah, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi yang gambar tokoh-tokohnya saya tampilkan di sini ya, yaitu Perhimpunan Indonesia seperti itu. Nah, jadi awalnya gimana? Nah, awalnya itu pada tahun 1917 di Belanda sana itu dibentuk suatu organisasi yang bernama Indonesisch Verbond van Studenten. Jadi Indonesisch Verbond van Studenten ini merupakan organisasi gabungan dari 3 organisasi. Yang pertama adalah Indische Vereniging. Indische Vereniging ini merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Belanda sana, seperti itu. Kemudian organisasi yang kedua adalah Chung Hua Hui. Organisasi ini merupakan perhimpunan mahasiswa dari Tionghoa. Tetapi Tionghoanya merupakan Tionghoa yang kelahiran Hindia Belanda, seperti itu. Ya, jadi etnis Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda, mereka kemudian bersekolah di Belanda. Nah, mereka membentuk organisasi yang namanya Chung Hua Hui, seperti itu. Serta terakhir adalah organisasi mahasiswa Belanda yang tertarik dengan masalah-masalah yang ada di Hindia, seperti itu. Nama organisasinya adalah Groeven van Indologisch Studenten, seperti itu. Nah, 3 organisasi ini bukan dilebur sih, tetapi kemudian memiliki satu forum bersama lah. Nah, suatu forum bersama yang namanya Indonesisch Verbond van Studenten, seperti itu. Nah, itu tahun 1917. Nah, tahun 1918 Indische Vereniging itu mereka mendirikan suatu biro pers ya,
suatu biro pers yang diberi nama Indonesisch Persbureau. Jadi mereka mempunyai suatu kantor pers, kantor surat kabar seperti itu yang menggunakan nama Indonesia. Nah, penggunaan nama Indonesia ini tentu saja terinspirasi dari nama organisasi yang tadi ya saya sebutnya, Indonesisch Verbond van Studenten seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan istilah nama Indonesia itu pertama kali digunakan di Belanda itu oleh Indische Vereniging ya, melalui biro persnya yang tadi saya sebutkan ya, Indonesisch Persbureau seperti itu. Nah, pada tahun 1922 Indische Vereniging kemudian lebih tegas lagi ya, kemudian mengubah nama organisasinya menjadi Indonesisch Vereniging, dan bahkan 1924 mengubah nama organisasinya dengan nama Perhimpunan Indonesia. Jadi sudah pakai bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan nama Indonesia oleh orang Indonesia sendiri. Pertama kali digunakan oleh orang-orang atau para tokoh Indische Vereniging ketika mendirikan biro persnya tadi pada tahun 1918 seperti itu. Nah, kalau di Hindia Belanda sendiri bagaimana? Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan ya bahwa salah satu tokoh yang berperan penting dalam Indonesisch Persbureau itu adalah Swardi Suryaningrat ya. Nah, saat itu dia belum mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara seperti itu. Nah, beliau adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh kayak gitu dalam perjuangan kebangsaan atau pergerakan kebangsaan Indonesia kayak gitu. Karena dia juga jadi orang yang istilahnya mendorong atau meradikalkan semangat perjuangan dari tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia seperti itu. Nah, kalau di Hindia Belanda sendiri bagaimana? Di Hindia Belanda itu ada satu organisasi ya yang pertama kali mengadopsi istilah atau nama Indonesia di tahun 1920, dan nama organisasi itu adalah Partai Komunis Indonesia kayak gitu. Jadi organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia di Hindia Belanda itu adalah PKI seperti itu ya. 2 tahun sebelumnya sudah dipakai oleh orang-orang atau para tokoh Indische Vereniging di Belanda sana seperti itu. Jadi kurang lebih itu ya penggunaan istilah Indonesianya. Hanya saja memang agak berbeda ya antara pemahaman Indonesia dari tokoh-tokoh pergerakan ini dengan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan ya, mulai dari George kemudian James Logan, Adolf Bastian, dan Wilken juga kayak gitu. Nah, istilah Indonesia yang digunakan oleh para tokoh pergerakan ini mengacu kepada harapan atau sebuah ya kurang lebih cita-cita lah tentang bersatunya para kaum bumi putra yang ada di Hindia Belanda pada saat itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke bagaimana sih kemunculan nasionalisme Indonesia ya. Jadi ada dua faktor penting yang sebenarnya punya peran sangat besar dalam kemunculan nasionalisme Indonesia. Hanya saja kedua faktor ini justru kerap kali terabaikan seperti itu. Nah, faktor pertama yang sebenarnya punya peran penting dalam kemunculan nasionalisme Indonesia itu merupakan bahasa. Nah, bahasa di sini terutama sekali adalah bahasa Melayu pasar ya. Nah, kenapa istilahnya itu bahasa Melayu pasar? Karena bahasa ini merupakan bahasa yang banyak sekali digunakan oleh para pedagang kayak gitu. Ya mungkin kayak di pasar gitulah ya, atau kadang-kadang juga disebut sebagai bahasa Melayu rendah seperti itu. Nah, bahasa Melayu yang ini itu sejak era VOC itu sebenarnya sudah banyak sekali digunakan oleh berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara kayak gitu untuk berdagang. Nah, oleh karena sangat familiar digunakan oleh berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara, lama-kelamaan bahasa ini menjadi suatu bahasa pergaulan atau istilahnya adalah lingua franca. Seperti itu ya. Jadi bahasa yang menghubungkan antar suku bangsa yang ada di Hindia Belanda itu adalah bahasa Melayu pasar atau Melayu rendah seperti itu. Nah, lama-kelamaan bahasa Melayu inilah yang kemudian menjadi identitas bersama dari kaum bumi putra di Hindia Belanda. Mengapa? Karena orang-orang Belanda itu mereka tidak mau orang-orang bumi putra menguasai bahasa Belanda. Alasannya karena kalau misalkan orang-orang bumi putra itu menguasai bahasa Belanda, prestis orang-orang Belanda sebagai warga kelas 1, sebagai ras yang unggul, sebagai orang-orang yang lebih daripada orang-orang bumi putra itu bakal terganggu seperti itu. Nah, makanya salah satu cara yang digunakan Belanda untuk mempertahankan prestis itu adalah dengan menggunakan pemisahan bahasa. Jadi kaum bumi putra itu menggunakan bahasa Melayu, nah mereka itu menggunakan bahasa Belanda. Tapi sebenarnya tanpa disadari, penggunaan identitas bahasa yang berbeda ini yang justru
lama-kelamaan memperkuat sentimen antara kaum Bumiputra dengan Belanda, seperti itu ya. Untuk ini faktor awal ya yang nanti bakal menjadi pemicu munculnya nasionalisme Indonesia. Nah, faktor kedua yang mendorong tumbuhnya nasionalisme Indonesia itu adalah produk kapitalisme cetak, terutama surat kabar atau pers ya. Nah, kapitalisme cetak sendiri maksudnya adalah perusahaan penerbitan gitu ya, istilah sederhananya ya. Ini kayak buku itu juga masuk dalam produk kapitalisme cetak. Cuman dalam konteks kemunculan nasionalisme Indonesia, surat kabar atau pers punya peran yang lebih penting atau lebih menonjol, seperti itulah. Nah, mengapa surat kabar ini punya peran penting dalam menumbuhkan nasionalisme Indonesia? Karena surat kabar inilah yang mendorong munculnya kesadaran bersama atau ikatan kolektif di antara para pembacanya, seperti itu. Nah, bagaimana surat kabar itu bisa memunculkan suatu kesadaran bersama? Itu karena di dalam surat kabar ini muncul suatu proses keserentakan pembaca. Nah, istilah keserentakan pembaca ini maksudnya apa? Jadi, ketika seseorang atau banyak orang itu membaca suatu informasi yang sama pada waktu yang sama, sebenarnya secara tidak langsung orang-orang ini mereka terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga mereka memiliki kesamaan imajinasi, seperti itu. Contoh seperti ini, sebuah surat kabar ya, misalkan surat kabar A gitu ya, dia terbit di hari Senin kayak gitu, di tanggal di bulan November gitulah ya. Nah, kemudian surat kabar ini dia tuh disebarluaskan atau didistribusikan ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Jadi ada yang di Tasik, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Aceh, ada yang di Palembang, ada yang di Manado, ada yang di Pontianak, sampai ke Papua sana, seperti itu ya, di Indonesia Timur. Nah, yang membaca kan banyak orang tuh dari berbagai daerah tadi. Tapi yang informasi yang mereka bacakan sama saja kan. Yang dibaca di Aceh dengan di Papua sama, yang di Manado dengan yang di Tasik sama, dan seterusnya seperti itu. Nah, proses mengonsumsi informasi yang sama pada waktu yang sama inilah yang kemudian memicu munculnya kesadaran bersama atau ikatan kolektif. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ketika seseorang itu membaca suatu informasi yang sama dengan orang lain di waktu yang sama, mereka tuh sebenarnya saling terhubung satu dengan yang lain kayak gitu. Jadi misalkan di hari ini muncul berita bahwa Indonesia lolos ke Piala Dunia, kurang lebih seperti itu, maka secara tidak langsung orang-orang yang mengonsumsi informasi dari berbagai daerah itu mereka kan punya kesamaan rasa bangga atau kesamaan rasa ya istilahnya nasionalismenya jadi lebih kuat seperti itu. Ataupun kebalikannya, misalkan mungkin ya ada berita yang kurang menyenangkan atau berita duka gitu. Nah, ibaratnya bisa menimbulkan satu suasana berkabung secara nasional seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu kegunaan bahasa dalam menumbuhkan nasionalisme Indonesia. Jadi kalau dalam konteks awal kemunculan nasionalisme Indonesia itu adalah banyak sekali tulisan-tulisan di surat kabar yang memuat ide-ide dari tokoh pergerakan nasional yang mereka berusaha untuk membedah atau menjelaskan bagaimana sih situasi Hindia Belanda pada masa ini, apa yang harus dilakukan oleh kaum Bumiputra, terutama Bumiputra terpelajar dan sebagainya, seperti itu. Nah, itulah ya kemudian peran penting dari surat kabar dalam proses tumbuhnya nasionalisme Indonesia, seperti itu. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian surat kabar ini juga punya peran yang sangat penting ya dalam kaitannya dengan bahasa Melayu pasar tadi. Jadi tadi kan bahasa Melayu pasar merupakan bahasa pergaulan gitu ya. Bahasa yang menghubungkan satu suku bangsa di Nusantara dengan suku bangsa yang lain kayak gitu. Nah, tapi melalui surat kabar inilah kemudian bahasa Melayu pasar itu berubah fungsi kayak gitu. Jadi dari sekedar bahasa lisan, dari hanya sekedar bahasa pergaulan, dia tuh diubah ya. Surat kabar itu mengubah bahasa Melayu menjadi bahasa tertulis yang memiliki makna politis. Maksudnya makna politis di sini adalah melalui surat kabar, bahasa Melayu ini kemudian mulai memunculkan istilah-istilah baru yang itu sifatnya politis yang kemudian dapat menggugah kesadaran kaum Bumiputra untuk memperjuangkan kepentingan bangsanya, seperti itu. Contohnya ini, ada satu istilah yang diperkenalkan oleh Tirto Adi Suryo. Ya, dia salah satu tokoh dari surat kabar Medan Priayi, seperti itu.
Nah, pada tahun 1907 dia mendirikan Surat Kabar Medan Priayit, kemudian dia memperkenalkan satu istilah baru dalam bahasa Melayu ya, yang dia sebut sebagai bangsa yang terperintah. Nah, bangsa yang terperintah ini sebenarnya bahasa Melayu, cuman sebelumnya belum pernah ada satupun orang yang menggunakan istilah ini seperti itu. Nah, tapi kalau kita kulik lagi, maksudnya apa sih bangsa yang terperintah? Jadi kalau ada bangsa yang terperintah kan otomatis ada bangsa yang memerintahkan. Nah, sebenarnya melalui penggunaan bahasa Melayu dalam surat kabar inilah Tirto Adisuryo itu mulai mengenalkan pembedaan antara dua kelompok masyarakat di Hindia Belanda, yang satu sebagai penguasa, bangsa yang memerintah tadi, dengan yang satu adalah mereka yang dikuasai atau mereka yang ditindas, yaitu bangsa yang terperintah seperti itu. Nah, istilah bangsa yang terperintah ini kan sangat politis. Mengapa? Karena bangsa yang terperintah itu mencakup juga ya orang-orang dari berbagai suku bangsa, mereka yang dari kalangan elit, kalangan menengah maupun kalangan bawah seperti itu. Nah, makanya secara tidak langsung konsep bangsa yang terperintah ini bisa dibilang sebagai cikal bakal awal dari persatuan nasional seperti itu. Nah, itu hanya dimungkinkan lewat penggunaan bahasa Melayu dalam surat kabar. Nah, Tirto Adisuryo merupakan tokoh yang berjasa dalam memperkenalkan istilah ini. Sebenarnya nggak cuma itu sih, ada banyak sekali istilah yang digunakan oleh para tokoh surat kabar ya, para jurnalis seperti yang memuat makna politis yang kemudian mendorong kesadaran nasional kaum Bumi Putra ya, mulai dari istilah kaum muda yang diperkenalkan oleh Abdul Rifai dalam surat kabar Bintang Hindia, istilah bangsawan pikiran juga diperkenalkan di sana. Nanti juga ada istilah kaum kromo dari sinar Jawanya Semaun, kaum uang, dan lain-lain. Banyak sekali istilah-istilah baru yang bermakna politis yang digunakan oleh para jurnalis dalam bahasa Melayu pasar melalui surat kabar seperti itu. Jadi kesadaran nasional kaum Bumi Putra itu salah satunya juga didorong oleh hal tersebut, penggunaan bahasa Melayu pasar yang politis dalam surat kabar. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi banyak sekali sih, kalau disebutkan satu-satu nggak akan cukup ya. Nah, seperti itu kira-kira peran penting bahasa dan surat kabar atau pers dalam menumbuhkan nasionalisme Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa sih nasionalisme Indonesia itu gitu ya. Jadi nasionalisme Indonesia itu sebenarnya merupakan upaya pemulihan manusia yang dibentuk oleh pengalaman bersama dan solidaritas khusus ya. Maksudnya apa? Karena pemulihan manusia itu maksudnya berusaha untuk memanusiakan manusia, mendudukkan manusia dalam sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang terhormat, sebagai makhluk yang berkedudukan setara dengan manusia lain seperti itu. Dan dibentuk oleh pengalaman bersama dan solidaritas khusus. Mengapa seperti itu? Karena pada zaman penjajahan dulu ya, kaum Bumi Putra itu seringkali ditindas seperti itu. Mungkin kalian ketika kemarin melihat film Max Havelaar ya sudah punya gambaran ya kurang lebih seperti itu, seperti apa kondisinya. Nah, maka dalam cita-cita nasionalisme Indonesia, hal-hal tersebut tuh harusnya sudah nggak ada lagi kayak gitu. Semua manusia berkedudukan setara, tidak ada yang saling menindas, tidak ada yang ya dianiaya seperti itu. Sehingga di masa depan nanti itu nasionalisme Indonesia itu atau seluruh orang Indonesia itu benar-benar bisa atau berada dalam kedudukan yang terhormat seperti itu. Dan satu lagi hal yang juga penting adalah sesama anggota bangsa Indonesia atau sesama orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu harusnya memiliki rasa solidaritas satu dengan yang lainnya gitu loh. Sehingga ketika ada satu yang susah ya harus siap saling tolong menolong, ketika ada yang dirugikan ya yang lain juga mau membantu dan sebagainya. Nah, kurang lebih sebenarnya nasionalisme Indonesia yang dibayangkan oleh para tokoh pergerakan terutama di awal abad ke-20 itu ya seperti itu ya. Nah, kalau kalian tertarik dengan kajian nasionalisme Indonesia awal abad ke-20 itu terutama surat kabar, nanti kalian akan lebih bisa jelas lagi sih melihat bagaimana sih pergulatan wacana nasionalisme Indonesia pada masa tersebut seperti itu. Nah, oke, terakhir ini adalah referensi yang saya sarankan ya jika kalian ingin mendalami tema ini. Ada bukunya Ben Anderson, bukunya R.E. Elson, tulisan saya tahun 2018 ya tentang bahasa pers dan nasionalisme Indonesia. Kemudian juga bukunya Yusdi Latif, Negara Paripurna, serta terakhir adalah tulisannya dari Wildan Sena Utama ya yang tentang gagasan kemerdekaan nasionalisme dan gagasan kebangsaan dari tokoh-tokoh Indis Party seperti itu. Nanti silakan bisa kalian cari di
uh, internet atau mungkin di toko-toko buku ya, kalau memang kalian tertarik dengan tema nasionalisme ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk konten yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.